welcome back to my channel. Hari ini aku mau cerita tentang The Miracle of Beliefs gitu. Jadi ini berhubungan banget sama bisnis aku. Jadi aku selesai kuliah S2 itu Juli 2019 dan waktu itu aku masih nyari-nyari kerja dulu. Karena waktu itu nyari kerja masih belum dapet. Jadi aku sebenarnya udah daftar-daftar kerja dari selesai yudisium sekitar bulan Juni. Nah udah itu apply kemana-mana. Terus udah itu kok kayak gak ada yang manggil buat wawancara ya. Akhirnya aku mulai bisnis. Ternyata pas mulai bisnis baru berjalan sekitar 2 minggu aku dapat panggilan wawancara dan ternyata keterima di sebuah perusahaan konstruksi bagian konten kreator. Nah terus udah itu akhirnya aku sambil bisnis juga sambil kerja. Cuma waktu itu akhirnya bisnisku agak keteteran karena kerjaanku juga banyak banget. Jadi akhirnya ya udahlah aku fokus dulu kerjanya ikut orang karena kan aku punya tanggung jawab sama ownernya. Akhirnya waktu itu ya aku lanjutin kerja bertahan sampai Oktober. Akhirnya aku merasa kayak Oktober aku udah capek banget. Aku udah sering begadang, mengorbankan banyak banget kesehatan karena aku bisnis pengen tetap aku jalanin. Kerja juga aku merasa bertanggung jawab. Kalau aku kerja nggak maksimal kan kayak merasa dosa banget gitu. Akhirnya Oktober aku merasa aku harus memilih salah satu gitu. Akhirnya Oktober aku memutuskan untuk resign. Waktu itu akhir Oktober aku memutuskan resign. Cuma aku nggak langsung resign waktu itu karena kan perlu mencari konten kreator lain. Akhirnya aku masih kerja sampai akhir November. Nah di antara awal November sampai akhir November ini aku memutuskan untuk akan aku fokuskan di bisnis. Terus dari itu aku mau meng-hire admin digital marketing buat megang semua sosial media. Nah terus waktu itu aku emang gambling banget. Aku ngerasa benar gak ya aku harus resign. Jadi sebelumnya kan kerja aku lumayan sih dapat gaji 1 juta per bulan jadi part time content creator. Ya kadang kalau misalnya lagi kerjaannya gak terlalu banyak ya tetap menerima gaji 1 juta per bulan kayak gitu. Nah terus aku mikir kalau misalnya aku meng-hire admin digital marketing nanti tuh kalau misalnya per awal November aku hire admin digital marketing, berarti kan nanti awal Desember aku harus menggaji dia. Dan di saat yang bersamaan nanti di akhir November aku tuh udah berhenti kerja dan aku menerima gaji terakhir. Kan gambling banget ya. Udah gak nerima gaji, aku juga harus mengeluarkan biaya untuk menggaji admin digital marketingku. Terus aku mikir apa aku mesti balik kerja lagi ya, apa gimana ya. Tapi akhirnya aku memutuskan oke, aku udah mengambil keputusan, maka aku harus bertanggung jawab. Dan yang penting sekarang adalah gimana cara ngembangin usahaku gitu. Kalau misalnya aku tetap bekerja sambil bisnis, pasti nggak akan kepegang semuanya. Karena aku udah melihat di 4 bulan pertama aku kerja itu ya keteteran banget. Harus ada yang dikorbanin. Kalau nggak bisnisnya dikorbanin, kerjanya yang dikorbanin, atau kesehatan yang dikorbanin. Dan selama 4 bulan itu aku ngorbanin kesehatan terus. Aku merasa kalau kayak gini terus ya nggak sehat juga. Mau sampai kapan kayak gitu kan? Nanti daripada sakit komplikasi dari muda, mending aku lepaskan salah satu gitu dan fokus di salah satunya yang lain. Aku maksimalin di situ. Akhirnya udah aku fokus di bisnis. Aku fix hire 1 orang admin digital marketing. Lumayan sih. Dengan adanya admin aku ngerasa memang sangat terbantu. Terus udah itu aku juga punya teman buat sharing, berbagi pikiran kayak gitu. Jadi selama 4 bulan pertama ya aku harus sambil kerja juga, aku ngurus bisnis dan aku memikirkan semuanya sendiri kayak gitu. Awalnya aku mikir gimana ya pendapatan selama ini juga per bulan tuh paling 3 juta. Itu mentok lah di 3 juta. Kalau aku harus hire orang, aku gak dapat pendapatan juga dari kerja. Bebanku jadi double. Aku gak yakin waktu itu bisa gak ya menggaji orang. Cuma waktu itu aku sempat nulis di sebuah kertas. Jadi aku secara rutin setiap bulan nulis hal-hal apa yang perlu aku terima kasihkan ke diriku sendiri. Terus udah itu hal-hal apa yang perlu aku lakukan dalam 2 bulan ke depan. Nah waktu itu aku nulis kayak gini, aku pengen punya dapat pendapatan tetap per bulan depan itu 7 juta per bulan. Agak gak masuk akal sih yang awalnya dari 3 juta per bulan terus aku mau naikin ke 7 juta per bulan. Akhirnya yaudah aku tulis, habis itu aku simpan, udah gak pernah aku lihat lagi. Aku fokus bekerja di bisnisku sendiri. Gimana caranya naikin promosi, gimana bikin konten, gimana ya memperkerjakan admin, ngajarin admin dan lain sebagainya. Udah aku fokus dengan bekerja, nggak sering-sering buka apa yang udah aku tulis. Sekitar bulan Desember, Januari sih, nggak sengaja lagi bersih-bersih, rapi-rapi, ternyata nemu tulisan itu. Targetku adalah 7 juta per bulan.
Dan ternyata alhamdulillah Allah ngasih di bulan Desember itu pendapatan bersih 10 juta per bulan. Udah sama gaji karyawan juga ya, udah menggaji karyawan, terus aku dapat bersih itu 10 juta per bulan. Nah, jadi bagi teman-teman yang sekarang merasa gambling, aku harus ngambil keputusan apa ya? Ya, ambillah keputusan yang menurut teman-teman baik. Karena gini, nggak ada keputusan terbaik. Yang ada adalah keputusan yang baik, yang menurut teman-teman baik saat itu, dan mana keputusan yang menurut teman-teman tidak baik saat itu. Jadi teman-teman ambil keputusan yang menurut teman-teman ini baik, ambil, jalankan. Jangan kebanyakan mikir harus yang ini apa yang ini ya, yang A atau yang B ya, terus mikir kayak gitu, akhirnya teman-teman gak ngambil keputusan. Karena gak mengambil keputusan adalah tetap suatu keputusan kayak gitu. Jadi ambil suatu keputusan, bekerja maksimum dengan keputusan teman-teman ambil, dan bertanggung jawab di situ. Terima konsekuensinya apapun pilihan yang udah diambil, dan jangan kebanyakan ngeluh. Wah, nyesel ya kemarin kenapa ngambil ini. Usahain gak pernah ada menyesal. Kalau misalnya udah ngambil suatu keputusan, berpegang teguhlah sama itu gitu. Jangan sampai aku mau ngambil keputusan A nih, jalani keputusan A, ternyata hasilnya nggak terlalu bagus, nyesel, aku mau balik lagi ke B nih. Jangan kayak gitu. Kadang-kadang nih kalau misalnya kita ngejalanin suatu keputusan terus nggak bagus di tengahnya, itu bukan berarti nggak bagus, itu cuma kita belum menyelesaikan sampai akhir. Kadang-kadang ketika kita udah nyelesain sampai akhir, ternyata hasilnya itu bagus gitu. Jadi nggak ada keputusan yang salah. Dan kalau misalnya teman-teman udah ngambil keputusan, sekalipun nih ya hasilnya nggak sebagus yang teman-teman harapkan, jangan pernah nyalahin diri sendiri. Karena ketika kita ngambil keputusan, kita mengambil keputusan dengan diri kita dan sumber daya kita saat itu. Misalnya sebagai contoh nih, teman-teman kuliah. Waktu habis lulus SMA merasa, aku pengen kuliah nih ngambil jurusan kedokteran. Waktu itu kita merasa ngambil jurusan kedokteran keren, bagus, dan berprospek untuk bekerja nanti ke depannya. Oke, ngambillah jurusan tersebut. Nah, ternyata setelah dijalani, merasa kuliahnya berat, dapat IPK bagus susah, terus teman-teman merasa kenapa ya dulu aku harus ngambil jurusan kedokteran. Teman-teman gak boleh menyalahkan diri sendiri, karena waktu dulu mengambil keputusan tersebut adalah teman-teman yang masih berada di usia SMA, baru lulus malah ya, belum tahu bagaimana mengambil keputusan yang benar. Karena itu hargai diri teman-teman yang dulu. Sekarang sudah mengambil keputusan, maka bertanggung jawablah terhadap konsekuensi dari pilihan yang teman-teman ambil. Terima kasih. Kalau misalnya teman-teman ada yang mau sharing, silakan tulis di kolom komentar, dan jangan lupa subscribe, share, dan like video ini agar lebih banyak orang yang tahu dan mendapatkan manfaatnya. Terima kasih.